Dari keterangan Polda Metro Jaya, penyelidikan sudah dilaksanakan ya, tetapi klaim dari kuasa hukum Firly Bahuri menyatakan bahwa mempermasalahkan nih Pak Farizal, penyidikan tanpa penyelidikan itu tidak sah. Sebetulnya bagaimana prosedur hukumnya? Iya, kalau kita tahu memang ini yang dipermasalahkan kan soal penetapan tersangka. Kalau kita baca dalam putusan MK, penetapan tersangka itu dasarnya adalah minimal dua alat bukti yang sah, gitu ya. Lah, terkait dengan apakah penyidikan itu harus didahului oleh penyelidikan, kalau kita lihat dalam perjalanan kasus Firly Bahuri ini, kita bisa baca bahwa Polda Metro juga sudah melakukan penyelidikan, gitu ya. Karena ini adalah tindak pidana korupsi, ya. Ada aduan dari masyarakat yang harus disaring. Penyaringan itu melalui proses-proses yang sudah ditentukan dalam aturan internal kepolisian daerah di Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah kita bisa baca di SUP dan Perda 6 2019. Baik. Hal lain yang dipermasalahkan oleh kuasa hukum Firly Bahuri adalah soal alat bukti dalam penetapan tersangka Firly disebut tidak memenuhi unsur kualitas. Sebetulnya bagaimana alat bukti yang berkualitas dalam hukum, Pak Farizal? Ya, jadi untuk menentukan apakah alat bukti itu berkualitas atau tidak, tentu tidak bisa diuji di forum pra-peradilan. Kita tahu pra-peradilan itu dalam KUHP hanya dibatasi waktunya 7 hari, ya, dan dengan hakim tunggal. Untuk menentukan kualitas alat bukti itu harus ada di majelis persidangan. Makanya pra-peradilan itu dibatasi hanya menguji aspek formil, bukan substantif. Begitu ya. Nanti di peradilan, di persidangan kelihatan mana yang berkualitas dan mana yang tidak. Bukan di forum pra-peradilan. Pra-peradilan itu kalau kita lihat dia diadopsi dari prinsip habeas corpus di Amerika, itu menganut prinsip exclusionary rules. Jadi kalau misalkan ada alat bukti ya yang didapatkan oleh Polda Metro itu bertentangan dengan hukum atau cara perolehannya tidak sah, lah itu ya kemudian bisa dipermasalahkan menjadi alat bukti yang tidak berkualitas karena perolehannya tidak bukan misalnya terkait dengan pokok perkara. Apakah kemudian ini bisa membuktikan atau tidak? Itu sudah masuk pokok perkara dan itu bukan ranah pra-peradilan untuk memutus atau menguji itu. Begitu, Mbak. Ya, namun Polda Metro Jaya menyatakan ada 4 alat bukti yang menjerat Firly di kasus pemerasan SCL. Dari keterangan saksi sampai surat perintah penyitaan dan penggeledahan. Bagaimana kecukupan secara kuantitatif alat bukti untuk menetapkan Firly sebagai tersangka pemerasan secara sah? Ya, kalau kita baca, kalau secara kuantitatif, lagi-lagi kita baca di putusan MK itu cukup minimal 2 alat bukti, gitu ya. Kalau kemudian penyidik dari kepolisian daerah Polda Metro Jaya mengungkapkan ada 4 alat bukti, misalkan saksi yang diperiksa ada 20 atau 30, meskipun ada saksinya 30 tetap dihitung 1 ya. Kemudian ada juga alat bukti surat. Nah, selain alat bukti surat ada juga misalnya alat bukti petunjuk. Kemudian alat bukti keterangan tersangka misalnya atau terdakwa, itu juga bisa jadi pertimbangan. Belum lagi misalkan ada alat bukti barang bukti yang terkait dengan perkara ini. Jadi saya kira sepanjang penyidik kepolisian daerah Metro Jaya itu dapat menghadirkan minimal, kan ini minimal ya, lebih kalau tadi Mbak bilang ada 4, itu lebih baik. Artinya itu akan saling makin memperkuat bahwa kasus ini memang layak untuk disidangkan di persidangan. Nah, bagaimana kualitasnya? Lagi-lagi itu nanti harus diperiksa oleh majelis hakim 3 orang dan waktunya 7 hari lebih, begitu ya. Ya, bukan di pra-peradilan ya Pak Farizal, seperti Anda sampaikan pra-peradilan hanya untuk memeriksa aspek formil dengan batasan waktu 7 hari dan hakim tunggal ya. Bagaimana peluang Firly Bahuri untuk lolos dari status tersangka melalui pra-peradilan yang putusannya akan dibacakan besok? Singkat saja Pak Farizal. Kalau melihat dokumen yang disampaikan di persidangan, saya kira agak berat untuk hakim mengabulkan permohonan Firly untuk mencabut status tersangkanya.
Baik, terima kasih pakar hukum Universitas Brawijaya Fahrizal Afandi sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.